Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana kesempatan untuk bertaubat dari salah dan dosa kita, kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah bisa kita pergunakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah terus-menerus memberikan hidayah dan kekuatan untuk istiqomah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Muslimin, jamaah As-Siratul Mustaqim, salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada dunia kita Rasul Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh dan salihah. Keluarga kita mendahului kita, khususnya orang tua kita, kakek nenek buyut kita, guru-guru kita, dan juga para pendiri, para perintis, para donatur Yayasan As-Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan senantiasa memberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diterima amal kebaikannya. Keluarga kita masih ada, orang tua kita masih ada, guru-guru kita masih ada. Dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari wabah, jauhkan dari bala. Jauhkan urusan kita, dimudahkan jalan rezeki yang halal, barokah. Diberkahi sisa umur kita, dikabulkan hajat permohonan kita. Keluarga kita yang sakit, jemaah di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan sehat jasmani rohaninya, maksimal ibadahnya dan diterima, dijadikan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Kita yang mendoakan mudah-mudahan juga oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa berhaji ataupun berumrah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi qudsa kulli ma la sallallahu alaihi wasallam ila jami' ahli baiti wa jami' qarabati wa jami' azwaji wa jami' ashabihi wa jami' ikhwanihi. ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله. Amin. Yang lalu di antara yang kita kaji bahwa Nabi menyatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Ini di antara 5 hal yang akan diberikan oleh Allah pada seseorang. Itu masalah sedekah. Yang pertama kemarin, kalau ada hamba Allah, seseorang mau bersyukur, maka Allah menyediakan
tambahan. Yang kedua, jika orang mau berdoa maka Allah mempersiapkan terkabul, diijabah oleh. Yang ketiga, siapa orang mau beristighfar maka Allah menyiapkan pengampunannya. Yang keempat, siapa orang yang mau bertobat maka Allah akan menyiapkan untuk dirinya diterima taubatnya oleh Allah. Yang kelima, siapa orang yang mau bersedekah maka Allah menyediakan untuk dirinya diterima akan sedekah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Bahwa setiap pribadi manusia itu kelak akan berada di bayang-bayang atau di naungan sedekahnya sampai hisapan selesai diputuskan oleh Allah di antara umat manusia. Jadi ketika umat manusia kumpul jadi satu di padang mahsyar dalam rangka menunggu giliran untuk dihisab, orang yang ahli sedekah akan dinaungi oleh pahala sedekah. Ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhullah illa qala Allahu yaumal qiyamah abdi rajautani falan ahqirak haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kata Allah, kata Rasulullah, tidaklah ada seorang hamba yang bersedekah dengan niatan mencari keridhaan Allah kecuali Allah akan mengatakan besok di hari kiamat, hai hambaku, engkau berharap kepadaku maka aku tidak akan menghinakan. Jadi kalau orang bersedekah dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengatakan kepada dirinya, hai hambaku, kau berharap kepadaku maka aku tidak akan menghinakan. Aku haramkan tubuhmu kepada neraka. Jadi diharamkan kita, orang ahli sedekah itu tubuhnya terhindar dari jilatan api neraka. Bahkan Allah mengatakan, wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh milih. Saking istimewanya orang ahli sedekah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang gemar berbagi, gemar bersedekah, gemar memberi. Kita nggak usah pandang berapa nilainya, tapi sejauh mana keikhlasan kita di dalam bersedekah, di dalam berbagi. Wal maqalatul rabi'ah, maqalah yang nomor 4. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya kan, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridainya, radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun minal asya'. Jadi kegelapan itu ada 5. Wasurujulaha khamsun. Sedangkan lampu yang dapat menyinari 5 kegelapan itu juga ada 5. Jadi ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Bakar bahwa kegelapan itu ada 5 dan lampu penerangnya juga ada 5. Hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu adalah kegelapan. Kenapa dikatakan kegelapan? Li'annahu yuqi'u fisyubuhati. Karena cinta dunia itu bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam barang yang syubhat, yang remeng-remeng antara halal dan haram. Tsumma fil makruhat, kemudian bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang makruh. Tsumma fil muharramat, kemudian senang dunia itu bisa menjadikan seseorang terjerumus kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi gak pandang
ini halal, ini haram, sing penting iso dadi duit, sing penting dadi pese. Ya. Ini orang cinta dunia itu seperti itu, nggak panjang pikirannya, istilahnya langsung sing penting ini bisa jadi cuan, bisa jadi cuan. Maka Nabi katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rawahul Baihaqi al-Hasan al-Basri. Dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dari Hasan al-Basri bahwa kata Rasul, cinta dunia itu adalah pokok induk dari segala kesalahan. Orang yang cinta dunia itu seperti itu. Senengane ngumpulno dunia, lupa berbagi, lupa ibadah, lupa rambu-rambu. Itu orang yang cinta dunia. Sing penting duit, sing penting uang, sing penting cuan, sing penting pesen. Itu hubbud dunia. Sumber daripada kesalahan itu orang kalau sudah senang dunia. Dunia itu ya banyak, bukan hanya uang. Perempuan juga dunia. Senang rembine bakal celaka. Senang main perempuan, di rumah nggak tenang, di luar ya begitu juga nggak tenang. Pada hakikatnya mereka nggak tenang. Dunia. Qala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabughduha ra'su kulli hasanatin, kata Imam Ghazali. Maka seperti hanya bahwa cinta dunia itu menjadi pokok dari segala kesalahan, maka benci dunia ra'su kulli hasanatin merupakan pokok sumber dari segala kebaikan. Orang kalau nggak senang dunia, hatinya tidak dipenuhi dengan hubbud dunia. Maka orang itu akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bisa menebarkan kebaikan. Kalau ngomong baik, ke tetangga baik, ibadahnya baik, perilakunya baik. Segala aktivitasnya akan menjadi baik. Karena apa? Hatinya kosong dari urusan dunia. Wasirajulaha at-taqwa. Jadi cinta dunia itu gelap atau kegelapan. Yang menjadi lampunya apa? At-taqwa. Ketakwaan. Nah, kemarin itu dijelaskan apa? Al-mal halalu hisabun wa haramuhu iqam. Jadi harta itu yang halal dihisab, yang haram menjadi siksa. Jadi kita mempunyai harta yang halal, itu apakah semerta-merta kita enjoy, selamat? Belum. Karena apa? Nanti harta yang halal itu masih dihisab. Harta yang halal itu masih dihisab. Jadi prosesnya lama. Maka enak jadi orang fakir. Jadi nggak pakai hisapan masalah harta dunia. Apa sih bisa kok nggak duit? Kalau yang haram, harta yang haram ada menjadi sebuah siksa. Al-mal halaluhu hisabun wa haramuhu iqab. Maka yang menjadi lampu penerang daripada kegelapan dikarenakan cinta dunia itu adalah at-taqwa.
ketakwaan. Al-ihtiraz bi ta'atillah an uqubati. Yaitu menjaga senantiasa taat kepada Allah agar terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jiwa kita ini menjadi jiwa yang senantiasa al-ihtiraj bi ta'atillah an uqubat. Menjaga dengan senantiasa berbuat taat, menjaga agar dirinya terhindar dari siksa Allah. Atau gampangnya itu al-imtisal bi awamirillah wal ijtinab bi nawawihi. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Engkau tidaklah akan meninggalkan sesuatu karena takut, berdasarkan takwa, didasari rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik. Ketika kita tidak mengerjakan sesuatu, ada uang ini tidak ketemu halal apa haram, sumbang. Kita tidak mau terhadap uang sing remeng-remeng kayak gini. Enggak maunya bukan karena apa, tapi karena berdasar atau didasari dengan sifat takwa kepada Allah. Takut. Andaikan aku makan yang seperti ini, maka nanti hisabannya berat di hadapan Allah. Loh, orang yang semacam ini akan Allah beri dia sesuatu yang lebih baik daripada uang yang remeng-remeng tadi. Ini kita harus yakin. Kadang kan kita ngepong ya, si ragu. Wah, ini kesempatan ya. Kapan lagi ada kesempatan kayak gini? Kadang kan gitu ya. Kesempatan. Kalau namanya kesempatan ya, ambil aja gak apa-apa. Padahal kata Nabi, kalau orang meninggalkan sesuatu didasari karena takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Itu yang pertama. Jadi cinta dunia. Jadi kegelapan yang pertama adalah cinta dunia. Lampu yang menjadi penerang dari kegelapan yang pertama ini adalah sifat takwa kepada Allah. Sehingga ketika didasari dengan takwa, masalah urusan dunia ini pasti akan terjaga. Bekerja maka akan sesuai dengan ketentuan. Mencari rizki akan sesuai dengan rambu-rambu. Berdagang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wadzambu zulmatun, dosa yang kita lakukan itu adalah suatu kegelapan. Wasirajul at-taubah, sedangkan lampu penerang daripada dosa yang kita lakukan tadi adalah taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dalam hadis dikatakan oleh Nabi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktah sauda. Bahwa seorang hamba ketika dia berbuat kesalahan, berbuat satu dosa, maka di dalam hatinya itu akan dijadikan setitik noda hitam. Ibarat kertas putih kayak gini, kita berbuat dosa satu, titik hitam sehari 10 dosa, ya, titik hitamnya 10. Pokoknya satu dosa, satu kesalahan, satu titik hitam. Itu yang ada di dalam hati.
Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Ketika seorang hamba yang berbuat satu kesalahan tadi mau berhenti, enggak ngulang, baca istighfar, bertaubat kepada Allah, saqula qalbuhu, maka hatinya akan menjadi jernih kembali. Ya Allah, sengaja ya Allah dari saya berbuat gini, taubat ya Allah. Maka yang tadi hitam tadi digusek, jadi jernih lagi. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa ala qalbi. Tapi kalau berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi, maka titik hitamnya akan ditambah oleh Allah sampai titik hitamnya itu menyelimuti hatinya. Wa huwa ar-ran alladzi dzakara ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksib. Jadi kalau sudah seperti itu hatinya menjadi tertutup. Lek wis tertutup, banyak dosa, banyak maksiat, hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras, kata Imam Syafi'i, lam tanfa'hu mau'izatu. Kalau dinasihati tidak mempan, menter. Dinasihati masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap, sudah tertutup oleh dosa-dosa yang menumpuk setiap hari. Manusia bisa menjadi manusia yang hebat, manusia yang baik kalau hatinya baik. Kalau hatinya jernih, karena hati ibarat nahkoda. Itu yang kedua. Jadi dosa itu ibarat kegelapan yang menjadi penerangnya apa? At-taubat. Mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulang. Wal qabru yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alam kubur itu gelap. Percaya buatan? Alam kubur gelap. Kalau nggak percaya, ayo kubur itu. Jadi alam kubur itu gelap. Wasirajulaha, sedangkan lampu penerang alam kubur itu, wasirajulahu, lampu penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi maka dikatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Gampang banget. Gampang banget. Tapi apakah semudah itu ketika kita sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ternyata. Orang yang sudah terbiasa la ilaha illallah aja belum tentu akhir ucapannya la ilaha illallah. Apalagi yang mulai dari awal dia nggak pernah la ilaha illallah. Maka perlu dilatih. Dengan artian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi suatu kepribadian dia. Dalam urusan akidah dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah muamalah syar'iyah ubudiyah dia berdasar kepada Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Muhammad. Akidahnya la ilaha illallah, anunya Al-Qur'an, kemudian amaliyahnya, akhlaknya, ubudiyahnya adalah Muhammad Rasulullah melalui hadis-hadis Nabi. Itu maksudnya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala harrama 'alan nari
Man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullahi ta'ala. Yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Bahwa Allah mengharamkan seseorang yang mengatakan la ilaha illallah diharamkan atas api neraka, di mana dia mengatakan la ilaha illallah itu berharap akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang luar biasa, meniadakan segala sifat ketuhanan dari selain Allah, menunjukkan bahwa selain Allah bukanlah siapa-siapa. Selain Allah tidak berdaya, selain Allah tidak punya kekuatan, selain Allah tidak punya kuasa. Ini hadis diakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi siapa orang yang bahwa Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah hanya semata karena berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasul katakan, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishon, dengan ikhlas, sekarang paksaan, ikhlas, murni, menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka jaminannya dakhalal jannah, dia masuk surga. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana keikhlasan mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang berucap la ilaha illallah dengan cara ikhlas masuk surga. Ikhlasnya apa ya Rasul? Seperti apa kita itu dikatakan orang yang ikhlas berucap la ilaha illallah? Rasul katakan, anta juzakum angkul lima harramallahu alaikum. Ikhlasnya itu adalah kalimat tersebut bisa mencegah, menghalangi kita, menghindarkan kita dari semua apa yang diharapkan oleh Allah. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah kita bisa terjaga dari apa yang diharapkan oleh Allah. Begitulah ilaha illallah sing haram sebelum belas. Itu namanya ikhlas. Gila, ada yang mengatakan begini. Jadi yang ketiga tadi ya, kuburan itu gelap. Lampu penerangnya apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan kalimat la ilaha illallah cuma ditulis di kertas, kan ada orang cuma yang ditulis. Tapi memang menjadi kepribadian sehari-hari seseorang tersebut. Kuburan gelap, lampu penerangannya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka ada yang mengatakan begini, sab'atu asya'a tunawwirul qabra. Ada 7 perkara yang bisa menyinari alam kubur. Kita tahu, yakin kan kuburan itu gelap. Karena cuma kalau di Denpasar itu setengah meter, nggak nyampe kali 2 meter, udah sempit banget ya. Rumah alam kubur kita kalau di Denpasar sempit, mudah-mudahan dalamnya luas. Amin. Mungkin suatu ketika kalau di sini mau ngubur itu dibor berdiri gitu. Karena nggak ada tanah lagi, mau bikin kuburan nggak bisa, kecuali daerah barat sana, daerah Melayu, daerah negara. Kalau daerah Denpasar, Tabanan, Gianyar sudah nggak bisa untuk beli tanah buat kuburan. Ada perdanya apa ya? Susah, nggak bisa. Jadi kalau nanti kuburan kampung Jawa, kuburan kampung Bugis, kuburan mana lagi yang ada di situ, udah penuh. Nguburnya kita ke daerah barat sana, jadi
tanah itu apa itu? Daerah sebelum negara itu ya, ada daerah kuburan muslim juga yang besar, namanya Yaspi itu. Terus di daerah mana lagi? Ya nggak tahu untuk tahun-tahun orang-orang Islam yang akan datang, anak cucu kita, kalau penuh gimana? Soalnya nggak bisa bikin kuburan lagi. Nah, 7 perkara yang bisa menyinari kuburan kita, menerangi kuburan kita. Yang pertama, awalwa al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Jadi kalau kita ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, karena berharap itu Allah, ini adalah perintah Allah, ini suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan ikhlas. Tanpa ada unsur paksaan. Sedekah ikhlas, silaturahim ikhlas. Oh ibadah, ibadah puasa ikhlas. Puasa sunnah Senin Kamis ikhlas, bukan biar dikatakan orang menjadi orang yang ahli puasa. Jadi yang pertama yang bisa menyinari alam kubur kita, menerangi alam kubur kita yang sempit itu, yang pertama ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, wasani birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini memang berat. Apalagi kita mendapati orang tua sudah dalam kondisi uzur, sudah sepuh. Kadang anak itu kan merasa dia kuat, merasa dia mampu, merasa dia yang memberi nafkah. Kadang kalau ngomong, saya enak ide, bapak itu udah tua, nggak paham-paham kan gitu. Nah, itu adalah omongan yang luar biasa menyakitkan untuk orang tua. Ke ibu ada. Ini birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita wa qul lahuma qawlan karimah. Kalau berucap, ngobrol, ngomong sama orang tua, maka hendaknya dengan qawlan karimah, dengan ucapan yang mulia. Mulia itu ya yang sopan. Jangan sampai kita membentak, menghardik, bahkan mengatakan itu enggak boleh. Apalagi pakai ngeces. Kamu harus, ibu ini sok tahu kan ada itu luar biasa itu. Enggak boleh. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, bagaimana birrul walidain kita? Orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ya, ternyata di dalam kitab kita itu dijelaskan, diantaranya adalah memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang. Itu termasuk bentuk birrul, mendoakan orang tua. Kemudian apalagi? Menyambung kawan baik orang tua. Jadi bapak saya ini dulu punya teman namanya Pak Paijo, teman akrabnya. Jadi ketika orang tua kita, bapak kita meninggal, bagaimana di antara bentuk birrul walidain kita orang tua yang sudah meninggal? Silaturahim kepada Pak Paijo sebagai teman baik orang. Ini di kita menjelaskan begitu. Jadi menyambung silaturahim dengan orang-orang yang oleh orang tua kita disambung. Nah, itu diantara kita birrul walidain, bersedekah atas nama orang tua. Pak, ini sumbangan untuk masjid atas nama almarhum, yang pahalanya mudah-mudahan sampai ke almarhumah. Itu bentuk bakti kita ke orang tua ketika sudah meninggal. Yang paling penting itu, yang jarang dilakukan adalah menyambung tali silaturahim
dengan orang-orang yang oleh orang tua kita silaturahim. Ketika orang tua meninggal biasanya putus Pak hubungan dengan teman-teman orang tua. Padahal itu diantara bentuk birrul walidain. Ketika orang tua sudah meninggal, hampir rata-rata putus. Kalau ke keluarga yang masih ada ikatan kerabat masih mungkin. Tapi ke teman-teman orang tua, teman akrabnya yang biasa orang tua ngobrol, ngopi bareng gitu kan. Itu biasanya putus. Padahal itu di antara bentuk birrul walidain setelah orang tua meninggal yang menyambung dengan teman-teman orang tua yang seperti itu, yang baik-baik, bukan yang jahat-jahat. Kalau yang jahat itu ya dimintai maaf, mungkin ada orang tua salah. Hari raya, ini teman baiknya orang tidak silaturahimi. Kalau ada kelebihan dibawain gula, beras, itu nanti biasanya ceritanya itu cerita kebaikan orang tua. Kalau bapakmu dulu luar biasa, sabar bapak, walaupun digojloki itu, senyum. Bapak, kamu ini sama dengan bapakmu baik. Kadang gitu kan, teman orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, itu diantara bentuk birrul walidain setelah orang tua meninggal. Nah, birrul walidain itu diantara perkara yang bisa menyinari alam kubur kita. Yang ketiga wasalisu silaturahim. Silaturahmi menyambung sanak saudara. Nyambung. Mungkin ada keluarga kita yang putus hubungan, kita sambung. Nggak tahu tempatnya, kita cari. Gitu. Jangan sampai putus silaturahim. Silaturahim itu fadilahnya luar biasa. Nabi katakan, man arada ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sya'alahu fi athari falyasir rahim. Siapa orang yang ingin rizkinya diperluas oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka syaratnya cuma satu, falyasir rahim, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu yang bisa diantaranya bisa menyinari alam kubur. Yang keempat warrabi'um alla yudayyi'a umrahu fil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umur dalam kemaksiatan. Orang yang bisa memanfaatkan rizki umur yang diberikan oleh Allah dalam ketaatan, dia jaga agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia itu adalah termasuk orang yang nanti umur yang tidak disia-siakan dalam kemaksiatan itu akan menjadi penyinar dia dalam alam kubur. Wal khamisu yang kelima alla yattabi'a hawa. Yang bisa menyinari alam kubur adalah tidak memperturutkan hawa nafsu. Gak nuruti ya. Hawa nafsu itu kan memang ya namanya sesuatu yang pasti cenderung ke hal-hal yang negatif. Itu hawa nafsu. Tidak memperturutkan hawa nafsu itu adalah diantara sesuatu yang bisa menyinari alam kubur kita nanti. Yang keenam, asadisu ayyajtahida fit ta'ah, berusaha sungguh-sungguh dalam ketaatan. Ijtihad, tenanan dalam masalah taat. Wasabi'u yang ketujuh yang bisa menyinari alam kubur itu ayyuksira dzikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan berzikir kepada Allah hati menjadi
tenang. Dan zikir itu diantara fadilahnya adalah bisa menyinari alam kubur. Ya, dengan diam-diam itu ya sambil zikir, main HP dalam hati berzikir. Kalau dalam WC nggak usah berzikir. Dalam WC lagi pup, zikir. Keluar, alhamdulillah. Doain gitu kalau sudah keluar dari WC-nya. Jangan pas lagi jongkok gini begitu keluar karena sakit perut. Alhamdulillah. Nanti ditahan. Tahan. Ini 7 hal yang bisa menyinari alam kubur. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Kita belajar, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas di dalam ibadah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, baik orang tua masih hidup ataupun orang tua sudah meninggal. Jadi jangan sampai karena orang tua sudah meninggal nggak ada kewajiban kita berbakti, jangan. Kadang kan wis gak peduli, akhirnya apa? Wis karena nggak ada yang ngawasi orang tua, kadang sakene dhewe. Sholat kadang lupa. Orang tua itu sampai kita sudah punya anak pun biasanya masih perhatian kepada ketika pulang kampung gitu. Karena kita asik seneng. Kalau tanya sudah sholat nih, gitu kan. Padahal kita sudah punya anak, itu bentuk kasih sayang orang tua. Makan, udah makan, masak lu makanan kesukaanmu. Padahal kita nggak minta. Tapi orang tua terus perhatian. Sedangkan kita jarang perhatian ke orang tua. Ibu mau makan apa hari ini ya jarang. Pokoknya apa yang kita makan disodorkan. Jarang kita menawarkan ibu dengan makanan yang mungkin dalam tanda kutip ada sesuatu yang belum keturutan. Ingin apa itu. Yang penting kita masak enak. Kadang belum tentu masak kita yang enak itu cocok dengan selera orang. Kalau ada orang tua masak sate gulai, padahal orang tuanya wis kalau untune, karena untune, ya gak cocok kan gitu, gak cocok. Air makan nasi pakai kuahnya aja, dagingnya gak dimakan. Kalau untune. Yang ketiga, jadi kuburan itu gelap, lampu penerangannya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun. Alam akhirat itu gelap. Kenapa gelap? Di kasratil ahwal. Karena hiruk pikuknya banyak. Wasiraju laha al-amalus sholih. Lampu penerangnya adalah amal soleh, amal baik. Innallaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi. Allah senang kalau rukhsah kemurahannya diambil. Kama yuhibbu an yukhadha bi azamihi, seperti hanya Allah senang ketika kewajiban-kewajiban dilakukan. Innallaha ba'athani bil hanifatil samhati dini Ibrahim. Kata Rasul, sesungguhnya Allah mengutusku dengan agama yang lurus, agama Ibrahim, agama yang toleran. Addul azaima waqbalur rusa wa da'un nasa faqad kafitumuhum. Laksanakan kewajiban, terima kemurahan, doakan manusia dengan kebaikan. Maka kamu akan dicukupi oleh Allah. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mau beribadah, kalau ada rukhsah, maka kalau kita pergi ke Jawa itu kan ada rukhsah perjalanan, sholat boleh dikosor, 4 rakaat jadi 2, boleh disatukan zuhur asar jadi 1 waktu. Ya dilakukan, diambil. Jangan wis kosor tetap
sholat 4 rakaat. Ini enggak ngambil, padahal oleh Allah disuruh apa dikasih kemurahan. Rukhsah bonus. Kita aja kalau belanja ada bonus itu seneng. Sentek baterai. Bisa ya. Man lam yaqbal rusatallah kana alaihi minal ismi mislu jibali arafah. Siapa orang yang tidak menerima kemurahan yang diberikan oleh Allah, maka dia mendapatkan dosa seperti hanya dosa sebesar gunung-gunung yang ada di Padang Arafah. Apa saja yang Padang Arafah gunung? Ada gunung Jabal Rahmah yang di sekitar Arafah itu. Jabal apa lagi? Jabal Uhud apa? Sekitar-sekitar. Jadi orang yang nggak mau menerima kemurahan yang diberikan oleh Allah, rusuh gak diambil. Itu dia mendapatkan dosa yang sebesar gunung-gunung yang ada di sekitar Padang Arafah. Yang terakhir wasiratu zulmatun, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga itu gelap. Wasirajulah al-yakin, lampu penerangnya adalah yakin. Harus yakin. Wa huwa tahqiqut tasdiq bi izalati kulli raib. Menyatakan suatu kebenaran dengan menghilangkan segala keraguan. Bismillah ya Allah, berangkat menuju surga lewat Shiratal Mustaqim. Harus yakin selamat, yakin ditolong oleh Allah, yakin mendapatkan syafaat Nabi. Harus yakin. Mudah-mudahan kita oleh Allah dari 5 kegelapan ini, kita oleh Allah juga diberi kemampuan untuk bisa mengamalkan lampu penerangnya. Amin Allahumma amin. Ya. Dunia kita terangi dengan ketakwaan. Dosa kita terangi dengan sifat mau bertobat. Kuburan kita terangi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirat kita terangi dengan amal soleh. Sirat, jembatan kita terangi dengan yakin. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi pertolongan untuk bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bi taqwa jamilna bil 'afiyati bi rahmatikal rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.